pada ibadah pagi hari ini. Berita pelayanan, kelas katekisasi telah dilaksanakan dan dilakukan pada setiap hari Minggu pukul 13.00 dan setiap hari Jumat pukul 18.00 WIB di gereja. Dan pada hari ini akan dilakukan sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2020 di ibadah Minggu pagi dan ibadah Minggu sore. Sakramen baptisan kudus akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 20 Desember dalam ibadah Minggu pagi pukul 9.00 WIB. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mengisi formulir yang disediakan di depan pintu gereja. Paling lambat pendaftaran diterima pada tanggal 11 Desember 2020. Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ujian penilaian akhir semester ganjil pada hari ini, tanggal 6 Desember 2020 pukul 11 WIB melalui Google Form. Dan kami himbau bagi seluruh jemaat yang pindah domisili diharapkan untuk melapor kepada majelis wilayah atau sekretariat gereja untuk dapat dilakukan perubahan data jemaat. Pencalonan majelis periode 2021-2026 sehubungan dengan berakhirnya periode Majelis GKO Bekasi 1 pada tahun periode 2016-2021, maka disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan pencalonan majelis namun tidak melakukan pemilihan secara langsung dan telah dibentuk panitia pencalonan majelis yang nama-namanya tertera di warta jemaat. Dan sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada seluruh jemaat untuk memberikan masukan nama-nama bakal calon majelis melalui formulir yang telah disediakan. Natal Umum Jemaat GKO Bekasi 1, dalam rangka Natal Umum GKO Bekasi 1, maka panitia mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam lomba vokal grup keluarga dan batas pendaftarannya telah diperpanjang sampai dengan 10 Desember 2020. Kami harap jemaat dapat ambil bagian dan juga kami mengajak jemaat semua untuk ikut ambil bagian dalam penayangan iklan ucapan Natal dan Tahun Baru dalam bentuk video, foto ataupun teks ucapan nama keluarga, dan Bapak Ibu jemaat sekalian dapat menghubungi tim kerja Natal atau majelis wilayah masing-masing. Sosialisasi kembali mengenai iuran kedukaan, Bapak Ibu jemaat sekalian dapat membacanya di warta jemaat. Berita keluarga, jemaat yang sakit di rumah, Ibu Penatua Joyce C. Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Ibu Risma Sitompul Boru Sidabutar, Ibu Demaka Boru Simbolon, dan Bapak Sarman. Bagi jemaat yang berulang tahun 1 minggu ke depan, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai.
Memasuki minggu Advent kedua ini, kita mengingat firman Tuhan dengan berkata, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat 4. Menyiapkan jalan bagi Tuhan itu berarti kita hidup dalam pertobatan dan taat padanya, serta menerima perdamaian yang ditawarkan Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebagai pribadi yang telah menerima anugerah perdamaian dari Allah, kita pun memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam damai dengan sesama dan dengan saling tolong-menolong seperti teladan yang telah Yesus Kristus tunjukkan kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent kedua yang melambangkan perdamaian. Marilah kita berdiri dan menyambut kedatangan Minggu Advent yang kedua ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 87 baitnya yang pertama dan yang kedua. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dan dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Penghayatan kesengsaraan Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh berdurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku,
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah pemilik penguasa kehidupan kami, Allah yang kami nantikan kedatangan-Mu untuk menjemput kami, anak-anak-Mu, untuk menjemput kami sebagai mempelai wanita-Mu. Saat ini memasuki masa Minggu Advent yang kedua, kami bersyukur karena Tuhan beri kami kesempatan, Tuhan beri kami kesehatan, sehingga kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga bagi jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati di rumah masing-masing beribadah melalui YouTube. Kami berdoa Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam kami membaca, kami merenungkan firman Tuhan, kami ditolong untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan melalui penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu juga, kami ditolong untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai gereja-gereja yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus di Minggu Advent kedua hari ini didasarkan pada Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 6 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Kitab Indonesia memberi perikop saling membantulah kamu. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara responsoria atau bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Tema yang diberikan untuk kita dalam memasuki Minggu Advent yang kedua, persahabatan saling tolong menolong. Saya punya satu gambar yang mungkin bisa ditampilkan. Ketika kita melihat gambar ini, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Mungkin bisa di full size, dibesarkan gitu, biar supaya lebih jelas. Nah, itu. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya? Dalam satu kesempatan diberikan gambar ini, banyak yang memberikan tanggapan, respon, pendapat. Ada yang katakan dari yang terlihat ini ada macam-macam warna kulit. Mulai dari yang yang seperti saya ya, gelap gitu ya. Gelap sekali, terus gelapnya agak berkurang, lalu kemudian coklat, lalu kemudian yang lebih putih, lebih terang. Berarti orangnya itu ada beberapa. Ada yang merespon tangannya itu bentuknya bisa kita lihat, ada laki-laki, ada perempuan. Ada tangan yang kalau kita lihat dari dekat, ada tangan yang berbulu, ada tangan yang tidak ada bulunya. Bisa dipastikan yang berbulu itu pasti laki-laki dewasa. Lalu ada yang bilang itu seperti satu skema yang menggambarkan tentang saling berhubungan, berkaitan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu, Saudara yang melihat gambar ini? Tidak perlu dijawab dengan suara yang lantang, tidak perlu angkat tangan, tapi mungkin kita bisa lihat dan kita bisa jawab di dalam hati kita sebagai pengantar. Yang berikut saya akan tunjukkan ada satu video tentang sekelompok orang yang ada di tepi seperti kali, lalu kemudian airnya, arusnya begitu deras, ada seekor anjing. Bukan yang ini, yang satu lagi. Ya ini, full size. Ada seekor anjing yang terjebak, kita tidak tahu ya. Nah, ada sekelompok orang yang tiba-tiba lewat, mereka berinisiatif. Karena mungkin lihat anjing ini, mereka mau tolong. Mereka untuk punya niat untuk turun dan menolong. Sementara arus airnya begitu kencang. Nah, ini kita lihat satu orang yang turun untuk menyelamatkan anjing ini. Ada yang bilang kalau anjing ini tidak diselamatkan, kasihan. Lalu kemudian kalau sudah diselamatkan, mau diapain? Mau dibawa ke rumah kah? Atau mau dimasukkan ke dalam wajan? Dibuat B1 gitu ya. Karena sudah mau Natal.
Baik, bukan itu yang mau disampaikan ya. Nanti kita lihat. Nah, setelah orang ini dia sudah berhasil dapat anjing itu, sekarang cara berikut yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana supaya anjing ini selamat sampai di atas. Tembok itu landai dan begitu licin. Kita lihat mereka mulai berusaha satu dengan yang lain, mengulurkan tangannya. Nah, itu licin, Bapak Ibu. Jangan dicoba di rumah ya, tanpa pengawasan ahli. Kita lihat mereka mulai berusaha. Apa yang mereka lakukan? Nah, anjingnya itu berusaha dilemparkan ke atas. Hop, turun lagi. Jatuh lagi, karena memang temboknya sangat licin. Bapak Ibu yang di rumah juga mungkin bisa melihat. Nah, ini satu orang yang menolong anjing itu. Nah, tidak mungkin anjing itu yang menggapai tangannya. Tidak akan mungkin, itu hanya di dongeng-dongeng ya, atau animasi gitu ya. Mereka harus terus berupaya, bagaimana caranya? Nah, setelah datang seorang penolong yang lain, 5 orang, jadinya mereka merangkaikan tangan dengan tangan, akhirnya kita lihat hasilnya, luar biasa. Anjing itu selamat sampai di atas, karena pekerjaan 5 orang. Tadinya 4 orang, karena ada tambahan 1 orang lagi, maka jadi 5 orang. Apa yang mau dikatakan dari cuplikan kurang lebih 3 menit video ini? Saudara dan saya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hari ini kita akan berbicara saling tolong menolong, bukan dalam hubungan pribadi dengan pribadi. Tapi hari ini kita akan bicara hubungan dalam komunitas. Dalam satu kelompok, kita butuh komunitas. Komunitas itu membantu saudara dan saya untuk kita bangkit, untuk kita berdiri, untuk kita berjalan, untuk kita kuat. Ketika kita jatuh, ada komunitas yang membantu kita. Maka jangan salah pilih komunitas. Jangan sampai salah ada di dalam satu komunitas. Kalau komunitas itu mengajak saudara untuk menjatuhkan saudara, lebih baik keluar. Kalau komunitas itu mengajak saudara untuk berontak, lebih baik keluar. Kalau komunitas itu mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik keluar. Tapi sebaliknya, ketika komunitas itu ada dalam sebuah persekutuan yang luar biasa, yang rukun, lalu kemudian mengajak untuk melakukan yang baik, mari kita tetap ada dalam komunitas itu. Khususnya komunitas-komunitas rohani sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, komunitas jemaat Tuhan yang ada di Galatia, konteks yang ada di Galatia saat itu mereka ada jemaat 2 bagian. Yang pertama jemaat yang Yahudi asli, dan yang kedua jemaat yang non-Yahudi. Karena pekerjaan Simon Petrus, pelayanan Simon Petrus yang memulai pekabaran Injil kepada non-Yahudi, maka non-Yahudi mulai memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ada dalam satu komunitas 2 latar belakang, Yahudi dan non-Yahudi. Ini menjadi satu masalah. Masalahnya apa? Orang yang Yahudi, mereka masih terpatri dalam pikiran, dalam hati mereka bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga mengklaim diri mereka sebagai orang yang paling rohani. Sementara mereka melihat saudara-saudara dalam satu komunitas itu
yang non-Yahudi, yang berasal dari luar Yahudi, karena mereka non, maka dianggap mereka bukan keturunan Abraham, mereka tidak lebih rohani. Bayangkan, dalam sebuah komunitas orang percaya, gereja di Galatia, dua kelompok, Yahudi dan non-Yahudi, dan kemudian mereka mulai membagi-bagi diri mereka. Oh, kami keturunan Yahudi, kami ini paling rohani. Kamu keturunan non-Yahudi, kamu itu harus lebih belajar lagi, kamu kurang rohani. Maka Paulus tulis surat khususnya di pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini. Ayat 1 dibilang begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Maksudnya di sini siapa? Maksudnya ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya paling rohani, sombong rohani, dan melihat orang lain yang non-Yahudi itu ketika mereka melakukan kesalahan, itu sih makanya kamu kurang rohani. Itu saya dong, saya itu yang begitu rohani, saya ini yang begini, saya ini yang begitu. Kamu tuh kenapa begitu? Makanya kamu begitu. Kamu tuh kenapa begitu? Karena kamu begini, makanya kamu begini begitu. Mulai menghakimi. Paulus katakan, ketika ada seorang yang kedapatan melakukan sesuatu, kamu yang rohani, apa tugasnya? Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, menilai orang itu paling enak, menilai orang itu paling cepat, tapi menilai diri sendiri, menjaga diri sendiri, itu gampang-gampang susah. Ketika orang yang keturunan Yahudi asli mereka mencap orang yang kurang rohani itu, oke, kalau kamu merasa dirimu rohani, kamu harus pimpin mereka dalam roh lemah lembut, tanpa ada penghakiman, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada mengintimidasi, tanpa ada mengucilkan, tanpa ada bahkan mengeluarkan, tanpa ada bahkan membenci. Dengan roh lemah lembut dipimpin mereka. Kalau kamu merasa kamu rohani, lebih rohani, sambil menjaga jangan sampai kamu juga kena pencobaan. Hari ini dia yang kena, besok bisa saja saya yang kena. Hari ini dia yang kedapatan. Apa bedanya dia dengan saya? Bedanya hari ini dia kedapatan, bedanya hari ini dia ketahuan, bedanya saya belum saja ketahuan. Hari ini dia ketahuan selingkuh, saya belum saja ketahuan selingkuh, kan gitu. Masih cantik mainnya. Beda. Maka Paulus katakan, kamu yang rohani hati-hati, jaga dirimu. Ketika menasihati orang lain, jaga juga dirimu, jaga juga pengajaranmu, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saya melihat paling tidak ada 5 poin. Yang pertama, mari kita miliki komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu tidak kelilipan, dalam istilah tanda kutip kelilipan balok. Kalau firman Tuhan di Matius, Tuhan Yesus bilang, selumbar di mata saudaramu bisa terlihat, tapi balok di matamu tidak terlihat. Pepatah katakan, gajah di seberang lautan tampak, tapi apa itu di mata tidak tampak. Mari kita bangun komunitas yang sehat. Ketika hari ini ada saudara yang kedapatan jatuh dalam dosa, jangan kita kemudian mengintimidasi dia. Jangan kemudian kita mulai menjatuhkan dia. Jangan kemudian kita mulai membicarakan dia. Jangan kemudian kita mulai mempersoalkan, mulai heboh di luar sana. Ini komunitas yang tidak sehat.
Ini gereja yang tidak sehat. Kalau gereja yang sehat, ketika ada saudaramu jatuh, mari pimpin dia dalam roh yang lemah lembut. Bukan menjadi satu percakapan di mie ayam. Ayo kita makan mie ayam yuk. Yuk makan. Sambil makan mie ayam, lu sudah dengar belum? Dengar apa sih? Ya ampun, itu kemarin itu si dia dibuat begini. Masa? Besok lagi di mie bakso, di tempat bakso. Ajak lagi makan bakso, sambil makan bakso dia omongin orang. Begitu lihat orangnya, itu dia. Lihat aja, lihat. Saudaraku, ini komunitas tidak sehat. Di mana kita memimpin dalam roh yang lemah lembut. Kalau saudara merasa lebih rohani, saudara merasa di atas dan ada orang lain yang jatuh. Komunitas yang sehat, mari kita bangunkan dia. Dan ajak dia untuk bangkit. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Dosa is dosa. Dosa tetap dosa. Tapi mari kita bantu dia untuk dia keluar dari dosa itu. Ketika ada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, mari serahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memulihkan orang itu supaya dia bangkit dari keterpurukannya. Paulus katakan, nasihati dia, pimpin dia dalam roh yang lemah lembut. Inilah komunitas yang sehat. Komunitas yang tidak kelilipan balok. Selumbar orang lain. Bedanya saya tidak ketahuan aja. Tapi begitu ketahuan, ya sama aja. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang pertama, firman Tuhan katakan, sebagai gereja yang sehat, komunitas yang sehat, mari kita menjaga diri kita. Yang kedua, mari kita miliki komunitas yang saling menyembuhkan. Gereja sebagai alat pemulih atau restorasi. Gereja adalah tempat memperbaiki, seperti bengkel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam suatu kesempatan pernah disampaikan dalam pelayanan firman Tuhan, ibarat mobil atau motor. Ketika mobil atau motor kita rusak, bukan berarti mobil itu berubah menjadi bajai, bukan berarti motor itu berubah menjadi sepeda. Mobil tetap mobil, motor tetap motor. Tapi bedanya dia sedang rusak. Ketika dia rusak, dia harus diperbaiki untuk dia bisa menjalankan fungsinya kembali. Ketika ada orang yang jatuh, dia sedang rusak, dirusak oleh dosa, dirusak oleh kebodohannya, dirusak oleh ketidaktahuannya. Maka tugas gereja, saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat, kita yang sehat, komunitas yang sehat, mari komunitas itu menyembuhkan orang itu, memperbaiki kesalahannya. Bukan kita membuang, bukan kita menolak, tapi kita memperbaiki. Tuhan Yesus ketika diperhadapkan dengan perempuan yang berzina, dia tidak kompromi dengan dosanya, tapi dia perbaiki perempuan itu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, milikilah komunitas yang sama. Yang sama di sini artinya apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan DL, derita lu. Milikilah komunitas yang sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ketika ada yang berat menanggung persoalannya, mari kita doakan minimal. Karena apa? Karena itulah tugas gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya. Komunitas yang sehat, komunitas yang sama. Karena kita sama di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama. Ketika itu berat, pekerjaan yang seberat apapun, ketika itu dikerjakan bersama-sama, maka pasti akan menjadi
ringan. Tapi kalau kita mau memikirkan diri kita sendiri, apalagi memikirkan apa yang menguntungkan saya baru saya kerjakan, itu komunitas tidak sehat. Kalau saya mau kerja, oke, saya kerjakan. Ada nggak begini? Nah, ini tidak sehat. Ayo kita kerja sama-sama yuk, ayo. Tapi abis itu kita dapat apa? Ayo kita kerja sama-sama yuk, ayo. Tapi abis itu nanti saya dikasih apa? Ya gimana ya, kami cuma punya ini. Ya nanti dulu saya masih sibuk. Mari kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang sama. Tugas pemberitaan firman Tuhan tidak hanya pendeta dan penatua. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita sama-sama mengerjakan. Jadi jemaat bukan jadi penonton. Tapi jemaat bersama-sama, gereja yang misionaris, gereja mengerjakan misi Allah bersama-sama. Jadi bukan kita jadi penonton lalu kita mulai menilai, kita mulai berkomentar, kita mulai bilang menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gimana sih kursi miring, ini gimana sih meja rusak, ini gimana sih infocus nggak kelihatan. Kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau komunitas yang sehat, komunitas yang sama. Ketika kursi itu miring, yuk kita sama-sama. Bisa kita kerjakan enggak? Ayo kita kerjakan sama-sama. Ketika meja itu rusak, ayo bisa kita kerjakan enggak? Yuk kita bantu sama-sama. Apa yang bisa saya bantu? Jangan hanya kita jadi penonton. Di TV bilang apa? Kalau lagi tayangan bola, komentatornya itu bikin berisik kuping. Ya kita lihat ini nomor 6 sudah mulai menggiring bola. Ya kemudian nomor 12 datang. Ya kemudian wah gak masuk. Yang heboh itu komentator. Yang heboh komentator. Yang main di lapangan mereka berkeringat setengah mati. Yang komentator dia heboh kerongkongannya sakit. Lebih banyak komentar penonton daripada pemain. Ya ampun itu orang tuh. Kalau ibu-ibu nonton sinetron gimana? Ya, sinetron sekarang itu kan lagi hot di mana? RCTI, di SCTV, apa itu Putri yang tertukar, apa terbuang atau apa tuh? Lu ganteng-ganteng serigala, ya kan? Ya dia nggak tahu tuh, padahal itu anaknya di situ. Ya ampun itu cucunya, dia nggak tahu. Komentar dari penonton lebih banyak daripada pemain. Kita yang di rumah kita yang sewot, kita yang di rumah kita yang banyak komentar kan? Harusnya dia tahu tuh kenapa sih dia begitu. Aduh, nah kan kita yang mulai berkomentar. Jadi jangan sampai kita jadi penonton. Kita terlibat sama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Yang keempat, komunitas yang bersatu. Firman Tuhan ajarkan kita sebagai gereja. Kita adalah komunitas yang satu. Satu tubuh. Firman Tuhan katakan kepalanya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus. Galatia pasal 5 ayat 15 sebelum pasal 6 ini. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ketika kamu saling menggigit dan saling menelan, waspada, awas, jaga, jangan sampai kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, dalam satu komunitas yang terdiri dari minimal 2 orang, pasti ada saja gesekan-gesekan. Pasti, tidak mungkin tidak. Mau dikatakan satu tubuh, pasti juga akan ada gesekan-gesekan. Kenapa ada gesekan? Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita datang dari karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakter begini, biasa-biasa saja, datar-datar saja. Ada yang karakter menyala-nyala, ketika dia sesuatu sedikit saja tidak benar, dia mulai menyala-nyala. Tapi ada yang mulai, mengerti, kenapa begini, mungkin karena begitu. Kenapa begini, mungkin karena begini, bla 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 dan seterusnya. Pasti ada saja gesekan-gesekan. Tapi firman Tuhan katakan kita sebagai satu tubuh, jangan saling membinasakan.
1 Korintus 3 ayat 17 katakan, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah bait Allah. Jadi kalau kita saling membinasakan, celaka, Tuhan akan membinasakan kita. 1 Korintus 3 ayat 17 katakan. Maka komunitas yang sehat, mari komunitas yang bersatu dalam tolong menolong ini. Yang terakhir, komunitas yang saling mengasihi. Ayat 9 dan ayat 10 katakan, mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada waktunya apabila kita tidak menjadi lemah. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari saudara-saudara seiman kita. Artinya dia mau katakan dimulai dari saudara kita, dari rumah kita, kemudian dari sesama tubuh Kristus, lalu kemudian kepada banyak orang, kepada orang lain. Mari kita terus membangun komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu komunitas yang tidak kelilipan balok, komunitas yang saling menyembuhkan, komunitas yang sama, komunitas yang bersatu, dan komunitas yang saling mengasihi. Di akhir dari renungan ini, saya mengajak kita untuk melihat satu video sekelompok hewan yang ada seekor hewan ya, seperti tawon. Dia terbalik posisinya dan mungkin karena dia berusaha untuk dia bangun lagi, dia mengalami kesulitan. Kita sama-sama lihat. Karena dia posisinya terbalik. Dia posisinya terbalik, dia berusaha untuk bangun, ya, kakinya di atas, lalu kemudian badannya itu di bawah. Nah ini dia. Bisa full screen? Nah. Dia sedang berusaha untuk bangkit. Dia sedang berusaha untuk bangun, balikan badannya untuk dia bisa berjalan. Dia sulit. Datang, saya coba. Berusaha. Harus satu ekor. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia tidak bisa bantu temannya itu. Dia mulai ajak teman-temannya yang lain. Apa respon mereka? Semuanya sama-sama. Apa yang mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka kerjakan, mereka kerjakan bagian mereka. Nah, ya, itulah yang dilakukan. Dan akhirnya binatang itu dia bisa kembali bangkit dan dia berjalan kembali. Komunitas yang sehat, yang saling tolong menolong untuk membangkitkan ketika ada yang jatuh, bukan menyudutkan, bukan menghancurkan, membinasakan. Saat ini kita dipanggil untuk duduk dalam meja sakramen perjamuan kudus sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita jangan saling membinasakan. Ketika kita mengangkat roti, makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh-tubuhnya. Jangan kita memecah belah persekutuan tubuh Kristus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendapati saudara dan saya ada dalam komunitas yang benar, komunitas yang bersatu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan
marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali bahwa perjamuan kudus yang kita laksanakan hari ini, kita menggunakan perjamuan kudus dalam satu paket, ada roti atau hosti itu, dan kemudian ada anggur di dalam kemasan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkannya, bisa dibuka plastik tutupan rotinya dari sekarang. Bagi Bapak Ibu jemaat yang terlewatkan, anggota CD yang sudah di CD yang terlewatkan, yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan. Yang mungkin tadi di meja statistik belum dibagikan, mungkin bisa angkat tangan supaya majelis bisa bagikan. Masih ada, minta tolong Bapak Ibu penatua. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan air putih atau teh manis atau sirup. Kemudian kalau tidak ada roti hosti bisa diganti dengan snack atau roti kecil. Bisa disiapkan di rumah masing-masing. Yang di atas masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti anggur. Ya, bisa kita siapkan. Nah, ketika nanti pendeta mengangkat roti, kita sama-sama angkat roti kita, dan kemudian nanti ketika makanlah, kita makan bersama-sama. Juga kemudian pendeta mengangkat anggur, dan ingat, percayalah, itu kita angkat bersama-sama, dan kemudian makan dan minum bersama-sama. Baik, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara jemaat, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah.
Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai ayat 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh Kudus yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Dan yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya, dicatat dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan bait yang kedua. Kita akan masuk dalam pengujian diri. Kita ucapkan secara responsoria atau berbalasan. Sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Kidung Jemaat nomor 361, bait 1 dan bait yang keempat. Bapak Ibu Saudara Jemaat, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan telah mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, kita saling menyapa samping kiri kanan dengan mengucapkan salam damai. Salam damai. Roti yang dipecah-pecahkan ini
adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Mari kita angkat bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang tercurah ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Mari kita angkat bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat dipersilakan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus sambil diiringi instrumen organ. Persembahan syukur perjamuan kudus terletak di depan dan Bapak Ibu yang di atas silakan memberikan di kotak di depan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini memasuki Minggu Advent kedua. Kami diberi kesempatan untuk menghayati, merenungkan kembali persiapan kami dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan lagi seperti seorang bayi yang diletakkan di dalam palungan yang hina, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Tuhan, Raja, Hakim yang menghakimi kami semua. Dan kami menikmati, kami yang hidup dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kami menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Hari ini juga kami bersyukur kami diberi kesempatan di tengah situasi pandemi coronavirus COVID-19 saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami beribadah dengan keadaan yang sehat. Kami bersyukur kami tetap beribadah dengan hikmat. Terima kasih ya Bapa, itu semua karena Tuhan, bukan karena kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai komunitas gereja yang sehat, saling tolong menolong. Di dalamnya kami terus melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalam persekutuan kami, dalam komunitas kami membangun tubuh Kristus di dalam dunia ini, sampai penggenapannya, kesudahannya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup saling tolong menolong, bukan hanya materi, tetapi kami tolong menolong dalam apa yang bisa kami kerjakan, daya dan upaya dan doa. Kami kerjakan dalam rangka mempersatukan tubuh Kristus di dunia ini. Bersatu hati kami berdoa Bapa untuk gereja-gereja di dunia yang saat ini terus menghadapi pandemi virus corona. Gereja di Indonesia yang juga saat ini Tuhan menjalani pergumulan, di mana Bapa di beberapa tempat, bahkan secara khusus beberapa hari ini kami mendengar kabar bahwa di Sulawesi Tengah, di Sigi, ada satu keluarga yang dianiaya. Kami berdoa Tuhan, bahkan dibunuh. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai ya Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa dari gereja-Mu di sana. Dan Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka. Sehingga tetap kuat di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semuanya itu Tuhan Yesus Engkau sudah nyatakan di dalam firman-Mu. Bahwa kami gereja Tuhan akan menghadapi tantangan, bahkan nyawa kami akan diserahkan karena memberitakan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini dan di sini kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Kami berdoa untuk majelis sinode GKO. Kami berdoa Tuhan untuk rencana sidang majelis lengkap sinode secara virtual yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Januari. Kami berdoa Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap utusan dari gereja-gereja lokal, supaya kami dalam persidangan gerejawi ini menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Berkati majelis sinode, berkati fungsionaris sinode yang telah Tuhan tentukan, biro-biro yang ada, pengurus biro yang ada ataupun tim kerja. Tuhan beri hikmat bagi kami semua. Para pendeta, para penginjil, para vikaris. Kami berdoa Tuhan untuk pos-pos pelayanan. Baik yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua, yang ada di Kota Kupang, yang ada di Bali, bahkan rencananya akan ada di Blora. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-Mu di sana. Sehingga mereka terus beribadah, mereka terus bersekutu membangun tubuh Kristus di dalam dunia ini. Kami sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan
yang Tuhan percayakan melayani gerejamu GKO Jemaat Bekasi 1. Gembala sidang, para penatua, para diaken, pengurus komisi, kostor, tata usaha, organis, kamtoria, tim multimedia. Kami berdoa untuk panitia Natal, kami berdoa untuk pengurus, pembina, pengawas Yayasan Barzilai Karya Kasih. Kami juga berdoa untuk panitia pencalonan majelis periode 2021-2026. Tuhan tolong kami sebagai gereja Tuhan. Sampai pada tanggal 20 Desember nanti kami akan memberikan masukan nama-nama bakal calon penatua yang akan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan pemelihara iman di tengah-tengah gereja Tuhan GKO Bekasi 1. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati berdoa ya Bapa untuk Ibu Penatua Joyce Talahatu, Ibu Sukanto, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Ibu Risma Sitompul Boru Sidabutar, Ibu Dema Boru Simbolon, dan Bapak Sarman. Kami berdoa kasih dan kuasa Tuhan menghampiri kehidupan gerejamu yang dalam keadaan sakit, memberikan pemulihan, kesehatan bagi jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun kehidupan pribadi gerejamu. Kami berdoa untuk Bapak Indra Manurung, Ibu Junior Boru Simanjuntak, Bapak Pulo Lumban Toruan, Saudari Damai Kristina, Adik Roy Hutagalung, Adik Marta Nebaho, Adik Grace Sitohang, Bapak Johannes Sitorus, Ibu Weni Blegur, Ibu R Boru Pasaribu, Bapak UJ Sidabalok, Bapak DBP Simorangkir, Bapak Esman Sinaga, Saudara Doli Sinaga, Bapak Ependi Simatupang, Adik William Sinaga, Nyonya Lumina Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta Sagala, Ibu Naomi Sulastri Boru Sihombing, dan Ibu Penatua Teresia Titi Harwati. Kami berdoa Tuhan Yesus mendengar ungkapan syukur dari jemaat Tuhan. Mereka bersyukur atas pertambahan 1 tahun kehidupan pribadi mereka. Dan Tuhan berkenan menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah ungkapan syukur, di tengah situasi apapun, jemaatmu tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami semua yang hadir di dalam gedung ibadah ini, maupun jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami secara khusus berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan untuk Natal Komisi Sekolah Minggu pada tanggal 19 Desember jam 10 pagi untuk kelas Batita Balita dan jam 3 sore untuk kelas Pratama dan Madya. Tuhan berkati dalam persiapan supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk orang tua lansia di dalam gereja Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi para orang tua kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berusaha membangkitkan, mempertahankan kehidupan perekonomian rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berusaha membuka usaha laundry, buka usaha catering, jual beli perabot rumah tangga. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang membuka usaha bimbingan belajar. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga membuka usaha pijat refleksi ataupun massage di rumah. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati setiap gereja Tuhan. Mereka terus dipelihara. Bahkan jemaat Tuhan yang menawarkan jasa sebagai tukang cuci, sebagai tukang parkir, sebagai usaha buka bengkel di rumah mereka. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap usaha jemaat Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa bangsa dan negara kami. Kami terus mendukung di dalam doa. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan topangan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun banyak hal yang diperhadapkan, situasi bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau yang telah memilih mereka melalui kami bangsa Indonesia. Biar Tuhan yang memberkati pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemimpin kota Bekasi. Juga Tuhan beri hikmat bagi mereka. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Lingkungan sekitar tempat kami beribadah. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk situasi keamanan bangsa ini Tuhan. Kami berserahkan setiap orang yang merencanakan, yang jahat, merencanakan perpecahan di antara bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mari kami berdoa Tuhan mengenal hati mereka. Engkau yang siap mengubahkan setiap hati manusia. Sebagaimana Engkau mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Dimanapun mereka saat ini, apapun yang mereka rancangkan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa berdaulat atas bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan berkati TNI dan Polri. Tuhan berkati kami semua sebagai warga negara yang baik. Kami tidak terpancing, kami tidak terprovokasi. Kami tetap menjaga kesatuan persatuan bangsa ini. Kami terus hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Ini seruan doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna bagi kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi dari PKJ 149, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Marilah kita bangkit berdiri dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, hari ini kami membawa ucapan syukur kami ini kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi korban syukur yang boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan bait yang kedua. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam komunitas gereja Tuhan, tubuh Kristus yang Tuhan Yesus telah selamatkan. Mari kita tetap tolong menolong sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang kedua kalinya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, pulanglah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahteranya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.